Assalamualaikum warahmatullah. Adik-adik, gimana kabarnya? Sekarang kita lanjut. Di video kedua, kita sudah bahas tentang bilangan asli. Coba kita ulang lagi, apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Maka dari sini kita bisa ambil misalnya sebuah observasi bahwa 2 itu kan 1 tambah 1, 3, 2 tambah 1, 4 adalah 3 tambah 1. Dan seterusnya. Maka kalau kita lanjutkan 8, 9, dan seterusnya, maka kita akan mendapat sebuah bilangan yang sudah sangat sering kita temukan. Namun ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana setelah angka 9? Setelah angka 9 itu tentu adalah bilangan 10. Namun bagaimana simbol untuk bilangan 10? Maka orang bisa jadi memberikan simbol baru. Ini kan simbol baru. 1, 2, bentuk baru. 3, bentuk baru lagi. 4, 5, 6, dan seterusnya sampai 9 itu bentuknya baru semua kan. Ini 7 tidak berbeda dengan 6. Bentuk bilangan 6 berbeda dengan 5 dan seterusnya. Maka Kak Andi bisa aja dong untuk membuat simbol baru untuk bilangan 10. Misalnya delta. Ya ini bentuknya segitiga tapi di kalangan ilmuwan itu disebut delta. Bentuknya saja yang disebut delta. Dan bentuk delta ini digunakan untuk menyimbolkan bilangan 10. Maka coba kita lihat. Berarti setelah delta, orang bisa jadi memberikan simbol baru untuk bilangan 11. Misalnya persegi. Ya kan? Untuk bilangan 12 memberikan simbol baru seperti ini, segi 5, dan seterusnya. Maka tentu hal ini adalah sebuah keborosan. Ini boros karena kita harus memberikan simbol baru untuk sekian banyak bilangan setelah 9, ya kan? Maka kita perlu metode baru. Gimana caranya? Mari kita ganti persegi di sini dengan delta plus 1, delta plus 2, dan seterusnya. Maka maksudnya adalah, tujuannya adalah cukuplah kita menyimbol, setelah kita punya bilangan dari 1 sampai 9, bentuk dari 1 sampai 9, cukuplah kita membuat simbol baru yaitu delta, sehingga bilangan setelahnya bisa dinyatakan delta plus 1, delta plus 2, dan seterusnya. Namun tentu ini adalah sebuah hal yang boros lagi, karena masa kita nanti 13 kita tulis delta plus 3. Tentu itu adalah sebuah hal yang sangat boros. Maka orang punya ide untuk bagaimana nih kalau misalnya kita tambahkan di sini delta ini itu tambah 0. Kita buat sebuah simbol baru untuk menyatakan bilangan 0. Itu kenapa orang zaman dulu sampai sekarang itu sangat bahagia dengan angka 0, simbol 0. Kenapa orang memberikan kesimpulan bahwa itu salah satu penemuan yang sangat penting dalam sejarah matematika adalah ditemukannya simbol 0. Karena dengan adanya angka 0, simbol 0, maka kita bisa menulis delta di sini, 10 ini, dengan delta plus 0. Sehingga ini delta plus 1, delta plus 2, delta plus 3, dan seterusnya. Supaya efektif, maka kalau deltanya ada 1, kita ganti dengan ini 1 delta, kemudian 0-nya kita tulis. Kemudian kalau deltanya ini masih ada 1, maka 1 kita tulis. Ini deltanya ada 1, 2 kita tulis. Sehingga nanti kalau ada seperti ini, misalnya deltanya ada 3, maka 3 kita tulis, dan 3 sisanya kita tulis seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan, daripada kita membuat simbol-simbol baru untuk bilangan-bilangan, kita lebih baik membuat simbol untuk bilangan 10 ke atas dengan cara menggunakan apa yang sudah ada, 1 sampai 9, ditambah 0, ditambah simbol 0, sehingga untuk angka 10, bilangan 10, simbolnya 2 digit seperti ini, kemudian 11 seperti ini, 12 seperti ini, dan 33 seperti ini. Dan kalau misalnya kita lanjutkan, delta plus 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 7. Kalau kita masih bersikukuh untuk menggunakan simbol delta, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Tapi kalau kita buat resep bahwa hitung jumlah delta, taruh sini, hitung jumlah angka ini, masukkan langsung sini, maka seperti ini kita bisa langsung ganti dengan bilangan yang sederhana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini angkanya adalah 77. Mudah sekali. Maka itulah gunanya kenapa kita harus membuat 2 digit untuk satu bilangan setelah angka 9.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.